Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram wa ila hadrati jami'il malaikati muqarrabin wal anbiya wa syuhada was salihin wa ila hadrati sultanan syabdul qadir jalani baidadi wa sayyidina hasan syadidi wa sayyidina bi qasim junaidi wa sayyidina imamina al-ghazali wa sayyidina hasan syari wa ila abi masin mutridi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum wa ila hadrati jami' malaikati muqarrab wa ila hadrati jami' musannifi kutub wa mu'allifiha wa syariha wa ila hadrati arawi abaina wa muhaddina jadadina wa akhiratina wa ila hadrati syekh Abdul Bari Zanada wa ila kulli syekh Abdul Bari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian murojaah kita di halaman 7, yaitu fadilatul subhil awal fi jama'atin wa taswiyatis sufufi. Hadihi tining enga panika keutamaan barisan al awal yang pertama fi jama'ati dalam berjemaah wa taswiyati mapada as-sufufi berempan barisan. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah, cerita akhir dari Abi Hurairah, kana adabu pasra Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali, tining paling bagus berempan barisan berempan orang laki, al awwaluha panika pertama nah sufufi, wasyaruha bantining paling coba nah sufufi rijal, akhiruha panika akhirah sufufi, wa khairu sufufi bantining paling bagus berempan barisan anisa berempan barisan berempan rembini, akhiruha panika akhirah sufufi nisa, wa syaruha bantining paling coba nah sufufin nisa, awwaluha panika pertama nah sufufin nisa. Artinya sedemikian, di dalam berjemaah kita disunahkan, ini kan pekerjaan sunnah, disunahkan untuk meluruskan barisan sof. Makanya sebagian imam itu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, gitu kan. Nanti di belakang ada. Artinya gimana? Gini, sempat saya ingat dengan pelajaran yang saya kaji di pondok, yaitu gini. Orang berjemaah itu yang paling banyak pahalanya imam. Habis itu di belakangnya imam, yang paling lurus dengan imam. Kemudian jalan ke kanan. Itu sampai habis itu baru dari belakang imam jalan ke kiri. Makanya kita kalau berjemaah diusahakan yang kanan terlebih dahulu difulkan, bukan di kiri. Jadi seorang lelaki yang paling banyak, yang paling utama fadilah itu, yang paling utama, yang paling banyak pahalanya itu sof barisan yang pertama. Kemudian wa taswiyatu ini wa syariha dan paling yaitu pahalanya sedikit, yaitu yang paling belakang itu pahalanya keutamaannya mendapat tambahan. Kalau berjemaah dapat 27 derajat. Nah, ketika berjemaah itu dilipat gandakan, apalagi ada di barisan yang pertama. Untuk perempuan itu barisannya yang paling bagus untuk perempuan, barisannya itu yang paling akhir. Terus yang paling jelek itu yang paling depan. Maksudnya
seorang perempuan itu harus ditaruh di belakang cara berjamaahnya. Jadi biasanya kalau sholat tarawih itu ini takbir ditaruh di tengah. Itu lebih baik, lebih utama seorang perempuan itu ditaruh di belakang. Jangan ditaruh di tengah takbirnya. Lebih baik ditaruh di belakang aja. Kemudian an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala an Abi ceritaki dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dabu basira Abi Umamah qala Rasulullah qala dabu Rasulullah basira utusan Allah alaihi salatu wassalam innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah wa malaikatu dan malaikat Allah yusalluna panika mendoakan adu'aaki basira malaikatu ala sufil awal atas barisan yang pertama atas Qalu adabu pasir sahabat ya Rasulullah utusan Allah wa anasani dan bagaimana untuk barisan yang nomor 2 qala adabu pasir utusan Allah innallaha sesungguhnya Allah malaikatahu dan malaikat Allah yusalluna panika doaki pasir malaikatu anas sufil una atas sof pertama. Qalu adabu pasir sahabat ya Rasulullah utusan Allah qala adabu pasir sahabat wa anasani benatasin nomor 2 qala ada basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sau mapadati bin Nabi sufufakum dak apan beraban sobati bin Nabi dak pan beraban barisati bin Nabi wa hadu ban aloro sakinah ti bin Nabi baina manakibikum antara pundak ti bin Nabi walayinu ban manorosa tangna fi aidi ikhwanikum antarana tanganna tibin kapi taretana tibin kapi wasuddu ban nutupan nah tibin kapi al khudana depan berpan kerenggangan fa inna syaiton sesungguhnya setan yadkhulu panika masuk panapa setan fima edanum nobang bainakum antarana tibin kapi bi manzilatil hadfi akati buduna embe yakni aunadid dokni yaitu saya karbaki manzinatil hatfi buduk nambe asyghari sekeni rawahu Ahmad. Artinya gini, para sahabat yang dimuliakan Allah, artinya sedemikian. Abi Umamah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu mendoakan terhadap barisan yang pertama. Kemudian para sahabat menanyakan, bagaimana dengan barisan yang nomor 2? Kok Rasulullah hanya menyebutkan barisan yang pertama? Maka Rasulullah menjawab lagi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu mendoakan barisan yang pertama. Ini 2 kali yang ditanyakan. Kemudian ditanyakan lagi oleh sahabat, karena ini belum jelas. Kenapa jawabannya Rasulullah tidak sesuai dengan pertanyaannya? Soalnya pertanyaannya itu kan barisan yang nomor 2 yang ditanyakan. Ternyata jawabannya barisan yang pertama. Itu 2 kali pertanyaan. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum wa khadu baina manakibikum. Ratakanlah barisan kalian dan luruskanlah pundak-pundak kalian dan peganglah tangannya saudara-saudara kalian dan tutuplah hal-hal renggangan yang ada di antara kalian. Kenapa? Ketika kita berjemaah maka diusahakan jangan sampai ini ada kerenggangan antara makmum satu sama makmum yang lain. Ini harus rapat. Kenapa? Karena ketika ada lubang sedikit pun maka sesungguhnya setan fa inna syaiton yadkhulu fima bainakum bimanzilati hadfi. Sesungguhnya setan itu akan masuk terhadap renggangan yang kecil tersebut bagaikan anak kambing. Anak kambing yang kecil langsung masuk gitu. Makanya keutamaan berjemaah itu kenapa? Kalau orang yang sholat berjemaah itu sudah dijamin mendapatkan 27 pahala. Meskipun ia tidak khusyuk. Kenapa? Ya, karena gini, ketika kita berjemaah banyak kesempatan-kesempatan yang insya Allah oleh Allah diterima. Meskipun kita tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, imam khusyuk.
insya Allah makmum sudah dapat 27 karena imamnya khusyuk. Imam tidak khusyuk, tapi salah satu makmum ada yang khusyuk, insya Allah semuanya dapat 27 barokahnya berjemaah. Kemudian imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, tapi barokahnya soft kita itu sudah rapat, sudah sesuai dengan syariat, kesunahan-kesunahan, insya Allah tetap mendapatkan 27 pahala. Sedemikian saudara-saudara, ayo kita kaji lagi kembali kesunahan-kesunahan Rasulullah, kita ungkap kembali, kita merujuk nostalgia ke zaman-zaman yang waktu ada di pondok atau kajian-kajian yang pernah antum kaji di yang kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu ratakanlah suf kalian dan samakanlah suf kalian, karena sesungguhnya menyamakan atau meratakan suf itu merupakan dari kesempurnaan sholat. Artinya oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah, kesunahan Rasulullah sama Rasulullah itu disuruh meratakan suf, barisan. Ini meratakan barisan. Ini merupakan kesempurnaan sholat, bukan merupakan syarat, tapi kesempurnaan. Dan tentunya ketika kita melakukan kesempurnaan, insya Allah pahala kita semakin banyak. Sedemikian para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah.